Kamis 18 Juni 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan vonis untuk 6 terdakwa kasus korupsi investasi Tanihub dan semuanya dinyatakan bersalah. Kerugian negara ditetapkan sebesar 25 juta US dollar atau setara 364 miliar rupiah. Jadi, Niko Wijaya dan 3 orang dari venture capital dan 2 orang dari Tanihub sudah dijatuhi hukuman oleh hakim. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah memang ini adalah akhir dari drama kasus korupsi Tanihub? Dan apakah Niko Wijaya dan 3 orang rekan dari venture capital tersebut benar-benar bersalah? Atau ini hanya karena ketidakadilan dari sistem hukum di Indonesia? Nah, di episode kali ini mari kita bedah bareng-bareng. Oke, gue sebenarnya gue nggak mau bahas tentang startup lagi. Tapi entah kenapa beberapa kali di kolom komen masih ada aja yang nanya, Om, kok nggak bahas startup lagi? Bang, bahas startup lagi dong. Nah, masalahnya begini, gue sendiri juga bingung kalau mau bahas startup itu tentang apa lagi selain kejadian-kejadian seperti ini. Nggak jauh-jauh dari fraud atau scam. Yang dimana gue juga sebenarnya udah enek lihatnya. Karena secara industri memang sudah sunset. Startup itu secara industri udah nggak lagi menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Come on lah, lu lihat mana ada lagi sih startup yang bermain dengan cara growth at all cost, bakar duit seperti masa pandemi contohnya. Udah nggak ada. Sekarang tuh pada fokusnya membangun AI. Udah nggak kayak dulu lagi. Ini sebenarnya kasus Tanihub ini adalah sisaan yang sudah terjadi ketika masa kejayaan startup tersebut. Tapi memang ini ujungnya adalah kasus korupsi gitu. Ya bisa dibilang ini mungkin adalah tambahan lah ya dari video gue yang sebelumnya yang gue sempat bahas tentang apakah Niko Wijaya pantas dituntut 11 tahun penjara. Ini adalah lanjutannya lah ya. Dan ya mudah-mudahan sih ini adalah video gue yang terakhir membahas tentang startup karena mau bahas apa lagi. Jadi gini, gue melihat ada narasi yang muncul ketika tuntutan jaksa itu dibacakan. Terutama ke 4 orang dari venture capital, yaitu ke Niko Wijaya, ke Donald Wiharja, ke William Gozali, dan juga Aldi Adrian Hartanto. Keempat orang ini berasal dari MDI Ventures dan juga BRI Ventures. Niko dan William itu BRI Ventures, Donald dan Aldi itu MDI. Sedangkan 2 orang lagi yaitu Ivan Ari dan Edison Tobing itu memang dari Tanihubnya. Jadi bisa dibilang pelaku yang memang melakukan tindak korupsinya ya kedua orang dari Tanihub ini. Nah, 4 orang ini kenapa ikut terseret? Karena diduga oleh jaksa waktu itu melakukan investment tapi tidak dengan due diligence yang ketat dan benar. Sehingga dituduh lalai merugikan negara. Nah, ini juga faktor yang menurut gue banyak diributkan oleh masyarakat. Dan juga dijadikan sebagai narasi ketika tuntutan jaksa itu dibacakan, terutama oleh 4 orang dari venture capital ini. Nah, dari tuntutan keputusan hakim, sebenarnya gue bisa bilang ada perbedaan angka yang cukup signifikan ya. Ini coba gue bacain. Di sini, Ivan Ari itu keputusannya adalah 9 tahun plus uang pengganti 3,2 miliar rupiah. Lalu Edison Tobing itu 7 tahun plus uang pengganti 1 miliar rupiah. Itu 2 orang dari Tanihub. Lalu dari pihak venture capitalnya itu ada Donald Wiharja, CEO MDI Ventures. Tuntutan jaksa ketika itu 12 tahun menjadi 5 tahun. Lalu Niko Wijaya, CEO BRI Ventures dari 11 tahun menjadi 3 tahun. Aldi Adrian Hartanto, VP Investasi MDI Ventures dari 12 tahun menjadi 3 tahun. Lalu William Gozali, VP Investasi BRI Ventures dari 9 tahun menjadi 2 tahun. Dan semuanya ini terbukti bersalah melanggar pasal 603 JO, pasal 618 JO, pasal 20 KUHP Nasional JO, pasal 18 UU Tipikor, kerugian negara yang dihitung berdasarkan audit BPKP tertanggal 21 November 2025, pencairan investasi tahap 1 sebesar 2 juta US dollar, tahap 2 sebesar 3 juta US dollar, dan MDI sebesar 20 juta US dollar. Yang tahap 1 dan tahap 2 itu dari BRI Ventures ya.
Jadi pada intinya hakim menyatakan perbuatan melawan hukum keempat terdakwa dari sisi visi terbukti memperkaya Ivan Ari dan Edison Tobing. Di mana Ivan Ari itu mendapat 3,26 miliar rupiah dan Edison Tobing mendapat 1,06 miliar rupiah. Nah, hakim memutuskan bahwa Donald Wiharja itu terbukti memberikan investasi ke Tanihub hanya berdasarkan data administratif yang diberikan oleh pihak Tani Group tanpa memastikan secara langsung kebenaran data dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Jadi, apa yang dijadikan pembelaan tentang sudah melakukan due diligence yang ketat itu ternyata tidak cukup kuat di mata hakim. Karena due diligence yang diklaim ketat itu, dalam kenyataannya, para venture capital ini menerima dokumen dari pihak yang mau diinvest, lalu percaya begitu saja. Nggak ada verifikasi yang independen, tidak ada audit secara forensik, bahkan tidak ada kunjungan ke lapangan yang substantif. Lalu, para terdakwa ini terbukti melanggar prinsip kehati-hatian, alias prudential principle, dan standar profesional yang seharusnya dijalankan seorang direktur utama perusahaan venture capital yang mengelola dana bersumber dari BUMN. Ya, kurang lebih begitu keputusan hakim, kenapa akhirnya hakim memutuskan 4 orang dari venture capital ini bersalah. Oke? Disclaimer ya, gua nggak membela siapa-siapa. Seperti di video gue yang sebelumnya, gua menyampaikan apa yang gua lihat, apa yang informasi-informasi yang gua dapatkan. Jadi, gua nggak membela Niko dan kawan-kawan, gue juga nggak membela jaksa ataupun hakim. Jadi, gua berusaha melihat kasus ini secara netral. Oke, itu dulu nih. Jadi nanti jangan mentang-mentang karena gua mengeluarkan statement atau opini dan akhirnya lu nggak setuju dan menganggap gua begini, gua begitu. Enggak ya? Enggak. Gua ngomong berdasarkan apa yang gua lihat dan informasi yang gua dapat. Nah, ketika tuntutan dibacakan, kalau lu ingat kan mulailah muncul narasi-narasi. Salah satunya adalah dilakukan oleh Niko. Dan kalau gue kelompokkan ya, secara narasi itu ada 3 lapisan. Yang pertama adalah narasi prosedural. Di mana di sini kalau yang gue lihat narasinya adalah kami sudah mengikuti SOP. Investasi sudah melakukan initial screening, pre-due diligence, deep due diligence, dan persetujuan internal. Tidak ada yang dilanggar. Lalu lapisan yang kedua, ini tentang narasi korban. Di mana narasinya adalah tentang kami tidak tahu laporan keuangan Tanihub dipalsukan. Kami adalah pihak yang juga ditipu. Tidak ada mens rea, tidak ada aliran dana ke kantong pribadi, dan tidak ada konflik kepentingan. Lalu lapisan yang ketiga, yaitu narasi nasionalisme ekosistem investasi secara umum, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Kasus ini berbahaya bagi seluruh industri venture capital di Indonesia. Ini adalah kriminalisasi keputusan bisnis. Jika kami dihukum, takkan ada lagi investor yang mau mendanai startup di Indonesia. Nah, lapisan yang pertama dan lapisan yang kedua adalah argumen hukum yang legitimate, bisa diperdebatkan, bisa dibuktikan, dan memang seharusnya menjadi fokus dari persidangan. Oke, jadi antara jaksa dan pengacara terdakwa ini harusnya menjadi fokus nih. Tapi lapisan yang ketiga ini menurut gue jadi sesuatu yang berbeda. Ya, kalau nggak mau dibilang nggak nyambung ya. Karena begini, ini kalau yang gue lihat adalah sebuah upaya memindahkan persidangan dari ruang sidang ke ruang publik dengan memainkan sentimen nasionalisme. Kalau lu juga tadi perhatikan yang lapisan pertama dan lapisan kedua dari narasi yang dibangun, sebenarnya itu pun menurut gua sudah bertentangan. Kalau memang dibilang sudah mengikuti SOP, sudah melakukan initial screening, pre-due diligence, deep due diligence, dan persetujuan internal, kok masih bisa bilangnya nggak tahu laporan keuangan Tanihub itu dipalsukan? Harusnya kan memang dicek dong, dicek dengan teliti. Nah, menurut gue aja itu sebenarnya sudah agak-agak aneh kalau bikin statementnya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke yang narasi lapisan yang ketiga. Kalau lu perhatikan, ketika itu pun Niko menulis surat yang ditulis tangan dan akhirnya jadi viral. Itu dipost di Instagram media dan jadi viral di mana-mana.
Ya, walaupun viralnya nggak terlalu viral-viral amat sebenarnya. Ya, itu nanti juga akan gue bahas. Kenapa ini tidak menjadi viral yang viral banget seperti halnya kasusnya Tom Lembong ataupun Amsal Sitepu. Kalau lu ingat kasusnya Amsal Sitepu, seorang videografer yang dikriminalisasi oleh jaksa di Kejaksaan Karo, Sumatera Utara. Jadi gini, Niko itu menulis yang pada intinya itu menggambarkan bahwa apa yang dia alami sekarang ini adalah sesuatu yang menghancurkan bagi dirinya dan keluarganya. Dan dia juga menulis bahwa keputusan bisnis yang dilaksanakan melalui mekanisme institusional dengan berlapis review, proses, dan persetujuan masih juga dituntut sebagai tindak pidana. Bahkan tim pengacaranya Niko juga ada bikin statement, yaitu, ini gua kutip ya, kasus ini penting karena merupakan kasus pertama di mana praktek bisnis model Ventura dibawa ke ranah penuntutan korupsi. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi risiko bisnis, kegagalan bisnis, atau keputusan bisnis yang dilakukan secara profesional dengan itikat baik. Jadi, kalau yang gue lihat adalah ini memang membangun sebuah persepsi bahwa ini bukanlah korupsi. Apa yang dilakukan oleh 4 orang venture capital ini bukanlah tindak korupsi. Ini adalah korban dari sistem yang tidak adil. Nah, kenapa narasi ini tidak terlalu kemakan, tidak terlalu ramai? Jadi gini, ini gue share sedikit aja ya. Ketika tuntutan jaksa itu dibacakan, gue secara pribadi ada beberapa orang yang memang meminta tolong gue untuk membantu meramaikan tentang berita ini. Ini adalah hal yang sangat merugikan untuk ekosistem VC, terutama di Indonesia. Cuma, gue bilang ke beberapa orang yang approach gue ini, kalau memang benar tidak bersalah, harusnya yang lu lakukan adalah melakukan pembuktian yang tepat di pengadilan. Kalau memang lu sudah melakukan due diligence yang memang ketat, ya lu buktikan di pengadilan, kasih lihat, udah loh, sampai begini, kami sudah begini. Tapi dari narasi yang dibuat pun, kayak tadi yang gue bilang, juga kontradiktif sebenarnya. Bilangnya sudah melakukan screening dengan ketat, due diligence dengan ketat, tapi kok bilangnya tertipu dengan laporan keuangan. Di video yang sebelumnya pun juga, kalau lu udah nonton pasti lu tahu, gue pun menyarankan bahwa kalau bisa dan memungkinkan, ya tapi susah sih karena udah menjelang putusan ya, tuntutan jaksa sudah dibacakan, mending ganti lawyernya. Kenapa gue bilang ganti lawyernya? Karena menurut gue, kasus ini seharusnya bukan kasus yang rumit. Harusnya kasus ini akan menjadi lebih simple kalau memang itu tadi. Lu bisa menunjukkan kalau lu sudah melakukan semua hal itu dengan benar. Dan tidak ada unsur kelalaian atau malah kesengajaan dengan memberikan uang investasi ke Tanihub. Tapi itu yang gue tidak lihat. Dan permintaan tolongnya adalah meramaikan narasi ini. Dan gue pun menyampaikan bahwa kalau ingin bermain narasi seperti ini, sulit. Kenapa? Karena ada banyak berita yang menurut gua akan jauh lebih menarik perhatian publik dibandingkan berita ini. Dan bahkan terbukti ketika lagi pembacaan pledoi dari Niko dan kawan-kawan pun, di hari yang sama mereka membacakan pledoi, itu lagi rame tentang berita Seskap membuat klarifikasi atas postingan Instagramnya Dino Patijalal. Lalu juga ada kasus tertangkapnya Dadan, Ketua MBG, itu jauh lebih menyita perhatian publik. Ketutup udah beritanya itu, perhatian publik udah lagi nggak ke situ. Nah, kenapa perhatian publik nggak mau atau sulit banget untuk ke kasus ini? Pada intinya begini, kalau ingin mendapatkan simpati publik, itu sebenarnya ada rumus yang nggak tertulis, tapi secara intuitif, ini dimengerti oleh siapapun yang pernah mengikuti kasus hukum yang viral. Yaitu gini, simpati publik yang besar akan mengalir ke arah kesenjangan kekuasaan yang besar antara si terdakwa dan sistem yang menghukumnya. Masalahnya, para terdakwa dari venture capital ini memiliki semua yang berlawanan dengan rumus tersebut. Mereka ini adalah eksekutif, top eksekutif malah, dari venture capital milik BUMN besar di Indonesia. Telkom dan BRI. Gaji mereka udah pasti gede.
nggak usah sebut angka lah, udah pasti gede. Investment yang mereka lakukan, uang yang melibatkan mereka, itu angkanya sudah jutaan dolar, bukan jutaan rupiah loh, tapi jutaan dolar, which is itu di rupiah itu jadi miliar. Lalu pengacara yang mereka pakai juga, ya bukan pengacara ecek-ecek lah, bisa gue bilang. Ya, walaupun gue menyarankan pengacaranya mending diganti. Tapi masih bisa bayar untuk lawyer. Ini bukan lawyer dari LBH loh. Kan. Jadi, secara power nih, antara mereka dan juga keputusan hukum, ini nggak terlalu jauh. Nggak ekstrim seperti mungkin kasusnya Amsel Sitepu. Itu kan ekstrim banget bedanya. Amsel Sitepu itu adalah seorang wirausaha, bisnisnya kecil-kecilan, sedangkan mereka berempat ini bukan di levelnya Amsel Sitepu. Sehingga kenapa pembelaan ke Amsel Sitepu ini begitu kuat, begitu kenceng? Ya karena ada perbedaan yang ekstrim antara korban dengan pelaku, dalam tanda kutip ya. Ini beda banget. Sedangkan ini perbedaannya nggak terlalu ekstrim. Jadi bukan di level seperti David versus Goliath. Enggak. Sehingga ketika ada yang menulis surat tentang keluarganya yang hancur, ya gue nggak heran kalau reaksi publik nggak semuanya berempati, sehingga tidak turut serta mengawal kasus ini. Belum lagi tentang narasi nasionalisme. Menurut gue, narasi nasionalisme ini menjadi salah alamat sebenarnya menurut gue. Salah target. Gini ya, ini kita lihat konteksnya secara luas untuk ekosistem startup di Indonesia. Narasi demi ekosistem startup di Indonesia ini bermasalah. Jadi nggak hanya tidak efektif, tapi bermasalah. Karena tanpa mereka sadari, sebenarnya narasi ini menembak kaki mereka sendiri. Ini bumerang buat mereka sendiri. Karena gini, pertanyaannya sekarang, ekosistem startup yang mana yang mereka maksud untuk diselamatkan? Apakah ekosistem yang di mana Tanifan itu gagal bayar sehingga membuat 128 investor retail itu kehilangan uangnya? Atau Evisery yang memalsukan laporan keuangan mereka dengan nembak angka revenue hampir 5 kali lipat? Atau gagal bayarnya Investri yang foundernya sempat buronan lama? Dan kalau ngomong tentang pendanaan investment untuk startup, sebelum ada kasus ini pun memang secara investment sudah turun. Memang sudah nggak seksi. Makanya tadi gue bilang, gue sebenarnya agak males bahas tentang startup, karena ini sudah sunset industrinya, sudah tidak ada lagi hal yang menarik. Karena secara global memang sudah sunset, nggak cuma di Indonesia doang. Jadi kalau narasinya adalah bebaskan kami, jangan hukum kami, jangan penjarakan kami demi Indonesia, itu jadinya nggak kemakan. Terutama ke masyarakat yang menjadi korban dari startup-startup tadi nih. Startup yang malah salah satunya adalah gagal dijaga oleh para terdakwa ini. Nah, lalu balik lagi ke persidangan nih. Yang menurut gue seharusnya inilah medan pertempuran yang mereka harus menangkan. Kan ada faktor push dan faktor pull-nya ya. Yang inilah yang mereka harusnya perjuangkan, karena ini yang menentukan nasib para terdakwa visi ini. Faktor push-nya itu dari luar itu tuh susah kalau menurut gua, nggak bisa lo kendalikan. Tapi faktor pull-nya lu masih punya peluang untuk mengendalikan. Karena kalau memang mereka ini tidak bersalah, sekali lagi ya, kasus ini seharusnya simple kok, nggak ribet, dan harusnya bisa dimenangkan. Ya, dengan apa? Dengan bukti forensik dan bukti konkret. Karena narasi ekosistem startup itu nggak akan mengubah apapun. Come on. Yang mengubah fakta hukum itu adalah bukti-bukti yang konkret yang lu kasih. Gini, ada setidaknya 3 argumen yang secara potensial nih menurut gua nih, kalau waktu itu mereka pakai nih, jauh lebih kuat daripada semua narasi yang mereka coba bangun. Tapi gua nggak tahu kenapa ini nggak dimaksimalkan. Pertama, buktikan bahwa manipulasi Tanihub ini memang tidak terdeteksi karena dirancang sedemikian rupa untuk tidak terdeteksi. Kalau memang misalnya nih, laporan keuangan Tanihub itu dipalsukan secara sistematis dan juga profesional, seperti yang terjadi di Evisery ini, mereka punya 2 set pembukuan, itu harusnya bisa menjadi argumen yang kuat bahwa due diligence yang mereka lakukan, atau due diligence yang seperti apapun, nggak akan pernah cukup. Tapi argumen ini kan membutuhkan ahli forensik akuntansi yang harusnya lu lakukan di persidangan, yang secara teknis nih, lu tunjukkan bahwa penipuan yang dilakukan oleh Tanihub ini berada di luar kuasa due diligence yang memang sewajarnya dilakukan. Itu bukannya lu klarifikasi di Instagram. Lalu argumen yang kedua, gunakan standar industri global. Ini dilakukan sebagai pembanding. Kalau misalnya sekelas SoftBank, Temasek, dan Sequoia itu bisa tertipu
Kalau due diligence dari mereka aja bisa dikelabui nih oleh fraudnya startup yang ada di Indonesia, kan bisa dipakai sebagai argumen bahwa memang ada kelemahan sistemik dari industri startup ini sendiri secara global. Bukan hanya karena kelalaian individu. Tapi kan argumen ini butuh data yang komparatif nih. Butuh saksi ahli dari industri visi. Jadi butuh konstruksi hukum yang solid. Nah, masalah ini dilakukan nggak sih? Gue bingung, kok bisa lu kayak terlihat pasrah aja gitu dan mencoba pertolongan publik dengan bikin narasi di Instagram. Nah, lalu argumen ketiga, lu tunjukkan dong bahwa tidak ada bukti aliran dana ke kantong pribadi. Kasih dong, lihat hitungan pajak lu, aliran ke rekening lu kan bisa itu lu. Kenapa gitu? Kenapa? Audit lah atau apapun itu kan harusnya bisa ditunjukkan gitu loh. Ya, cuman akhirnya alih-alih ya memaksimalkan argumen-argumen yang tadi gue bilang itu, strategi yang dipilih setelah dibacakan tuntutan adalah memancing empati publik yang ternyata nggak gitu jalan. Ya, gimana ya? Kan hakim gitu, pengadilan kan nggak butuh trending topik, tapi pengadilan tuh butuh bukti kalau lu emang nggak bersalah. Ya itu sih menurut gue jadi agak-agak konyol dan jadinya drama menurut gue sebenarnya kasus ini. Oh ya, satu hal. Ini sebenarnya gue udah sempat bahas di video gue yang sebelumnya, tapi gue akan bahas sedikit di sini. Biar lu paham tentang kenapa due diligence yang ketat di era startup bakar duit itu adalah sesuatu yang menurut gue omong kosong sebenarnya. Karena gini, ketika era bakar duit, terutama di tahun 2019 sampai 2022, di era COVID terutama, di puncaknya tuh, itu kan dilakukan tidak secara regional atau secara negara Indonesia doang, tapi kan dilakukan secara global. Dan logika yang dipakai ketika itu adalah dapatkan pertumbuhan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun sebelum kompetitor melakukan hal yang sama. Profit adalah urusan nanti. Yang penting sekarang adalah valuasi. Valuasi adalah prioritas. Dan di kondisi seperti ini, para venture capital dalam kondisi yang FOMO akut. Oleh karena itu, mereka harus cepet-cepetan. Siapa yang paling cepat berhasil close deal investment ke startup tersebut. Sehingga melakukan due diligence yang ketat itu adalah competitive disadvantage. Karena kalau lu terlalu lama, udah keburu disikat sama venture capital yang lain. Sehingga kata-kata due diligence yang berlapis itu sebenarnya nih ya, dalam prakteknya itu terima pitch deck, lalu dengarkan presentasi dari foundernya, lalu minta laporan keuangan yang mau diinvest, udah, that's it. Percaya aja. Masukin duitnya. Kasih uang investmentnya. Jadi nggak ada tuh audit-audit atau apapun verifikasi bla 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 itu. Kalau lo nggak percaya, lu tanya para pelaku startup. Sekarang aja mereka pada diam. Lu tanya ke mereka yang dulu founder, yang dulu juga visi, lu tanya ke mereka gimana mereka cara bermain. Revenue dia kadang-kadang bisa dibilang, oh ini revenue-nya kecil nih, kali 10 aja biar gede kelihatannya. Wow, mantap nih, udah tas. Ya, itu memang kenyataannya. Cuma mungkin yang sekarang terjadi ini akhirnya memang seperti ya drama dari perusahaan startup yang korup, yang juga gue udah sempet singgung ya di video yang sebelumnya lagi-lagi. Kenapa satu nama ini nggak lu sikat, nggak lu bawa? Padahal seharusnya dari timeline investment dan kejadian kasus korupsi ini, dia ada di situ. Tapi kok dia aman? Dan kenapa dia nggak lu jadiin sasaran tembak juga? Ini juga yang gue bingung. Kenapa akhirnya lebih memilih untuk bermain dengan narasi nasionalisme? Kalau dulu mereka kerja di Amerika, lalu mereka kembali demi untuk Indonesia, bla bla. Udah kemakan. Ya, cuma sudah putusannya, mau gimana lagi? Kecuali mereka nanti mau banding. Karena kalau yang gue lihat, kebanyakan dari mereka semua statusnya sekarang, per gue bikin video ini masih berpikir apakah mau banding atau tidak. Tapi dari berita yang gue baca, yang sudah pasti mau banding adalah William Gosali. Cuma punya resiko juga kalau mau banding. Bisa jadi hukumannya diperingan atau bebas, tapi bisa juga hukumannya makin diperberat. Nah itu. Mungkin itu juga jadi pertimbangan untuk apakah mau pikir-pikir lagi atau enggak. Ya cuman mungkin kalau yang gue lihat sebenarnya harapan dari dengan dibuatnya narasi dikriminalisasi dan nasionalisme itu mungkin ya, ini mungkin dugaan gue, adalah ingin mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Tapi lagi-lagi konteksnya berbeda, situasinya berbeda. Gini, kalau di Tom Lembong, dengan Tom Lembong bermain narasi kalau dia dikriminalisasi, dan akhirnya
Ketika putusan sudah dibacakan, dia akhirnya dibebaskan oleh Prabowo. Cuma kan itu adalah sebuah permainan politik. Nggak bisa lu pungkiri, itu adalah deal-dealan politik. Nah, ini apa yang menjadi faktor penentunya? Orang Indonesia yang dulu di Amerika balik ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, apakah bisa itu sampai ke Prabowo atau ke pemerintahan? Menurut gua, peluangnya itu kecil sih. Dari sisi pemerintah ya, like it or not, mereka juga melihat apakah ini memang kalau gua perjuangkan, gua ambil tindakan, ini ada efeknya buat ke pemerintah atau enggak. Pasti akan ada selalu unsur itu. Suka nggak suka. That's happen. Dan juga tadi yang gue udah berkali-kali singgung tentang seberapa besar tekanan publik terhadap ini. Dan yang gue lihat, sepertinya kalau melihat trennya bukannya makin naik, malah cenderung turun, apalagi setelah putusan. Setelah putusan pun, lihat deh, nggak rame kan, malah lebih rame ketika pembacaan tuntutan jaksa. Itu makanya yang gue bilang sulit kalau hanya ingin bermainnya di menarik empati publik, karena sulit banget untuk mengkontrolnya. Susah, serius. Ya, semoga dari kejadian ini kita mendapatkan pelajaran dan ya semoga buat Niko dan kawan-kawan semoga mendapatkan keadilan yang mereka memang cari, baik dari sisi hukum maupun juga dukungan masyarakat. Ya, di sini gue sekali lagi hanya menyampaikan apa yang gue lihat dan dari informasi yang gue dapat dan juga kenyataan dari industri secara keseluruhan, industri startup yang ada di Indonesia maupun secara global. Ya, sebenarnya dari kapan-kapan udah dikasih bocoran-bocorannya, tapi gue nggak tahu kenapa nggak dipakai gitu. Tapi ya udahlah, it is what it is. Oke, sebelum gue tutup, gue mau menginformasikan bahwa buku Generasi Zombie yang gue tulis dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas itu sedang ada diskon. Lu bisa dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau lu bisa lewat official store Kompas di Shopee, TikTok maupun Tokopedia. Bukunya yang ini. Lalu juga ada buku gua, Cara Cuan dari Podcast, itu buku kedua gua, bentuknya e-book. Lu bisa dapatkan langsung di platform Clicky.id. Ini juga lagi ada diskon, jadi manfaatkanlah ya sebelum diskonnya selesai. Lalu gua juga ada YouTube membership, di situ gua ada video-video yang khusus hanya untuk member. Lu bisa langsung jadi member, cukup hanya 19.900 doang untuk membershipnya. Lu bisa dapatkan akses ke seluruh video yang khusus member. Oke? Kalau lu punya pertanyaan atau lu punya opini, silakan langsung tulis di kolom komen ya. Jangan lupa tuh. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.